Pak Subagio. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ya, oke. Silakan. Ini dari Ibu nih, Ibu lagi nih, Bapak. Ya. Ibu Niluh. Nah, Ibu Niluh, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk berkonsentrasi dan mengendalikan diri, serta bagaimana cara bertapa. Wah, ini benar nih. Ini masih anak-anak bukan ibu-ibu ya. Silakan ya. Oh, anak-anak ya, oke. Karena setiap saya bertapa saya tidak bisa berkonsentrasi dan tidak bisa fokus begitu. Ini sudah kelihatan ini. Oh, rupanya adik ya, adik Niluh ya. Iya. Nggih. Ya, silakan. Ini ya. Silakan. Mungkin mau menjelaskan pertanyaannya, adik Niluh. Silakan. Ya, nggih. Silakan, Dek. Swastiastu. Saya setiap belajar itu gampang sekali terganggu karena ada TV macam-macam, dan setiap coba bertapa selalu ada kayak hayalan, nggak bisa, kosong di pikirannya. Ya. Pak Dewa, minta tolong ini anak tiang tolong dibantu. Nggih. Ya. Ada satu kelemahan yang paling mendasar dari seseorang, ya termasuk saya pernah mengalami, sulitnya fokus kepada sesuatu yang sedang kita lakukan. Kenapa terjadi? Begini, ini yang disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan energi dalam diri kita. Jadi misalnya, ya, katakanlah mata kita fokus, tapi yang lain tidak. Nah, ini sebetulnya satu yang menyebabkan kita lemah dalam pengendalian energi vital, yaitu melemah dalam pranayama. Ini sebetulnya. Ya, selama ini kita menganggap bahwa pranayama itu hanya melibatkan hidung dan mulut. Sebetulnya tidak. Pranayama itu kalau baik, kalau bagus, tepat caranya, maka seluruh organ tubuh akan berpranayama. Sehingga setiap organ itu akan terpenuhi kebutuhan oksigennya. Nah, seringkali kita mengabaikan yang namanya pranayama. Dan ini juga menjadi penyebab ketika orang mudah terganggu oleh sesuatu yang berasal dari luar seperti misalnya televisi, suara-suara lain misalnya, kita gampang terganggu. Karena apa? Ketidakseimbangan oksigen dari setiap organ-organ tubuh yang ada. Itu semua disebabkan oleh lemahnya pranayama, pengendalian energi vital, sehingga kita sulit konsentrasi, sulit fokus, ya, sulit menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, karena baru bekerja separuh muncul keinginan yang lain, lalu kita tinggalkan pekerjaan itu. Ya, nah, lalu bagaimana caranya pranayama ini? Tadi saya sempat sampaikan, pranayama tidak hanya terkait dengan mata dan hidung, ya, tetapi terkait kepada seluruh organ tubuh. Caranya tidak sulit sebetulnya. Bernapaslah dengan santai, dengan rileks, jangan menggunakan pola tertentu. Kan memang ada yang mengatakan, oh itu pernapasan dada, itu pernapasan perut. Tidak perlu mengikuti itu. Yang penting pranayama itu menarik napas lewat hidung, usahakan keluar membuang napas lewat mulut. Nah, itu yang paling gampang. Yang kedua, bagaimana caranya supaya organ-organ tubuh kita, ya, seimbang kebutuhan oksigennya. Kita meniru kucing. Kucing itu kalau dilempar ke atas, tetap saja kakinya akan turun dengan 4 kaki. Tidak akan pernah dia terjatuh terlentang. Karena apa? Setiap dia bangun tidur, dia selalu menggeliat. Kalau kita bilang ngulet, ya, ngulet itu, menggeliat, menggerakkan tubuhnya. Tapi ingat, gerakan tubuh kita setiap bangun tidur, gerakannya bebas, tetapi
sambil tahan napas. Nah ini, dengan tahan napas maka tubuh itu kan panas dan aliran oksigen akan merata hampir di seluruh organ. Nah ini yang menyebabkan kita akan mudah fokus, kita akan mudah konsentrasi. Ya, apapun yang kita kerjakan tidak akan mudah terganggu oleh misalnya suara-suara dari luar seperti televisi misalnya. Jadi kelemahan kita selama ini adalah pada pranayama. Ini dia. Jadi untuk adik ini lakukan pranayama secara bebas. Dan ingat, pranayama tidak hanya sekedar menarik napas lewat hidung, melepaskan lewat mulut, tapi tertawa lepas, tertawa keras, tertawa ngakak, itu pun juga pranayama. Ya. Jadi pranayama itu banyak polanya, tidak sekedar narik napas lewat hidung sekian kali hitungan, kemudian dilepaskan, atau pelan-pelan menarik napas lalu lepaskan, bukan begitu. Ya, pernapasan yang benar sesungguhnya, ya, kalau kita bisa menggetarkan kepala seperti digigit semut, terus turun sampai ke kaki. Nah, itu sebetulnya sebuah tanda bahwa terjadi perataan oksigen dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, caranya bagaimana? Pertama, lepaskan dulu napas lewat mulut secara kasar, secara lepas. Artinya begini, saya melakukannya dengan meniupkan napas lewat mulut, seperti itu. Kemudian pelan-pelan menarik napas lewat hidung, pelan sekali, sampai nanti terasa getaran di kepala, terus pelan sampai getaran itu turun ke bawah sampai ke kaki. Itu artinya sudah terjadi perataan atau keseimbangan oksigen dalam organ-organ tubuh. Dengan begini, ya, dengan begini yang kita lakukan setiap hari atau setiap pagi misalnya, itu akan membuat kita sangat mudah untuk fokus, sangat mudah untuk konsentrasi. Ya, seperti itu. Jadi kata kunci dari sulitnya fokus dan konsentrasi ini adalah pranayama atau pengendalian energi vital. Itu dia. Ya, adik bisa melatih itu setiap hari. Bangun tidur ngulet seperti kucing. Kemudian kalau kita ketawa-ketawa lepas. Kemudian kalau sendiri misalnya mau sembahyang, lepaskan napas semaksimal mungkin lewat mulut, kemudian narik sehalus mungkin lewat hidung sampai kepala bergetar, nanti getaran itu akan terasa sampai ke ujung kaki. Itu sebuah keberhasilan dalam pranayama dan akan memudahkan kita untuk konsentrasi dan fokus terhadap satu kegiatan, tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang berasal dari luar. Seperti itu. Jadi pranayama, ya. Begitu. Ya, gimana? Cukup jelas ya, Dek Niluh ya? Pranayama, kata Terima kunci. kasih, Pak. Pranayama, nggih. Mungkin semua juga ayahnya Dek Niluh yang turut menemani nih. Mungkin Bapak juga perlu ini Pak, belajar melucu Pak. Jadi supaya Dek Niluhnya bisa tawa ngakak. Ya. Bapak, saya usianya sudah 70 tahun. Dan saya hanya modal itu. Saya tidak pernah olahraga. Tidak pernah olahraga apapun itu. Tapi modal saya hanya itu. Bangun tidur saya menggeliat, kemudian saya berteriak, kemudian saya menghirup napas halus sekali. Ya, itu yang saya lakukan setiap hari. Dan saya setiap pagi bangun 2:30 pagi. Ya, 2:30 pagi saya bangun. Dan saya Pak Dewa. Kapan ke Kaltim lagi Pak Dewa? Ya, kapan-kapan aja Pak Mare. Nggih. Nggih, sukses Dek Niluh, Pak